Apabila kalian sedang mencari sebuah bor listrik yang bisa digunakan untuk kegiatan rumahan dan juga untuk kerja, yang fungsinya bisa ngebor tembok, ngebor kayu, dan juga ngebor besi, mungkin ini salah satu yang bisa saya rekomendasikan. Oke, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Kali ini kita akan membahas sebuah bor listrik ya. Ini dari brand Haston. Untuk tipenya adalah ART3075/006. Bor ini harganya 400 ribuan di marketplace online ya. Untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Untuk spesifikasi tertulis di sini untuk konsumsi daya listriknya adalah 500 watt dan untuk caknya di angka 13 mm ya. Oke, langsung saja kita unboxing biar tidak penasaran. Untuk isi di dalam box, pertama di sini ada kitab-kitab, sepertinya ini adalah buku panduan ya. Kita buka terlebih dahulu, kita lihat isinya. Ya, kosong ya, seperti ini aja ternyata buku panduannya. Saya kira ada manual tentang cara penggunaannya, ternyata hanya kosong seperti ini saja. Dan ini untuk spesifikasi tertulisnya yang lengkap ada di sini ya. Kalau mau dibaca-baca silakan di post saja. Lalu berikutnya di sini ada kartu garansi, seperti biasa ada 2 lembar ya. Yang pertama untuk kita keep, yang satu lagi untuk dikirimkan ke Haston. Dan untuk garansinya ini hanya ada 1 bulan ya. Ya, garansinya hanya 1 bulan teman-teman. Ya, anggap aja nggak ada garansinya lah ya. Berikutnya di sini juga ada karbon brush cadangan ya, ada sepasang ini. Di sini kita juga dapat cutter ya, cutter biasa. Lalu ada meteran, ini 2 meter untuk meterannya. Oke lah ya, bisa digunakan ini. Lalu berikutnya kita mendapatkan obeng, ini obeng minus. Sayang sekali ya, bukan obeng plus. Padahal obeng plus lebih sering digunakan daripada obeng minus. Lalu di sini ada mata bor besi ya. Ini ada berbagai ukuran mata bor besi. Berikutnya ada sarung tangan. Kecil sekali sarung tangannya ini. Lalu berikutnya ini ada handle, bukan, ini dulu nih. Ini ada visor sama skrup ya. Lalu ada pensil tukang. Berikutnya ada handle tambahan dari bahan plastik. Lalu di sini juga kita mendapatkan berbagai macam jenis mata bor. Ini mata bor kayu, ukurannya yang paling besar ini adalah 10 mm. Ini untuk apa ya? Ini untuk batu asa ya. Baru berikutnya ini ada mata bor tembok. Dan terakhir unit mesin bornya. Dan untuk kunci cak ada di sini juga ya, gabung dengan unit mesin bor, ditempelkan di dekat kabel. Di paket pembelian kita mendapatkan berbagai macam jenis mata bor, dan untuk kualitasnya atau build quality-nya nanti saya akan uji terlebih dahulu ya. Kalau seperti ini saja kita lihat-lihat, kita nggak tahu ya bagaimana kualitasnya. Lalu berikutnya di sini kita mendapatkan meteran ya, untuk panjang maksimalnya 2 meter. Ini kualitasnya terlihat murah memang untuk bahannya, tetapi yang pasti ini bisa digunakan. Lalu berikutnya kita mendapatkan pisau cutter ya. Ini kalau di fotokopi paling harganya cuma 5 ribuan, tetapi ya lumayan lah, masih bisa berguna ya. Berikutnya kita mendapatkan obeng minus. Ini untuk obengnya lumayan untuk kualitasnya. Ini grip karetnya enak ya, empuk di tangan, dan untuk kualitas karetnya saya rasa ini lumayan. Tapi sayang ya obeng minus. Saya lebih sering menggunakan obeng plus daripada obeng minus. Nggak tahu kalau kalian ya. Berikutnya di sini ada mata bor besi. Untuk kualitasnya nanti akan saya uji terlebih dahulu untuk mengebor. Lalu ini ada pensil tukang. Tidak ada yang harus dibahas dari sebuah pensil ya. Lalu berikutnya kita mendapatkan handle tambahan dari bahan plastik. Dan untuk kualitas plastiknya ini ya saya rasa ini murah ya, plastik murahan. Dan saya nggak merekomendasikan untuk digunakan sih ini. Berikutnya menu utama kita, unit bornya. Ini kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kalau dilihat dari bentuknya sendiri, Haston ini tidak meniru dari produk lain ya. Ini beda daripada yang lain. Untuk bodinya ini didominasi oleh plastik, dan untuk kualitas plastiknya ya ini tidak mengecewakan lah ya. Beberapa produk Haston yang saya gunakan kualitas plastiknya bagus. Lalu untuk karetnya ini juga gripnya enak ya. Ini yang warna hitam adalah karet, empuk di tangan. Untuk finishing juga Haston jempolan ya, tidak ada yang melebar-lebar dan juga tidak ada yang renggang. Lalu untuk potongan-potongannya juga rapih ya, bisa dilihat sendiri di sini tidak ada plastik yang berlebih-lebih.
Semuanya terlihat proporsional ya, tidak ada yang lebay dan tidak ada yang aneh. Mantap. Untuk part-part yang bisa digerakkan, pertama untuk reversible, putaran kanan putaran kirinya tidak ada masalah, tidak ada nyangkut. Lalu berikutnya untuk trigger juga smooth ya, nggak ada masalah. Untuk speed selector juga enak pemindahannya. Untuk trigger lock juga tidak ada masalah. Dan untuk cak ini juga kokoh ya, ini 13 mm dan tidak ada goyang-goyang. Dan terakhir untuk kabelnya, ini kabel khas Haston warna kuning, lumayan tebal, dan untuk stekernya juga bagus ya. Untuk fitur yang ada pada bor ini lumayan lengkap ya, layaknya bor tembok. Di sini yang pertama kita mendapatkan cak ukuran 13 mm, pengunciannya masih menggunakan kunci biasa atau yang konvensional. Lalu di sini ada dua mode, mengebor biasa dan juga mengebor dengan hammer impact. Berikutnya ada reversible putaran kanan putaran kiri, dan ini sudah seperti bor cordless ya untuk knobnya, tidak yang seperti yang biasa. Lalu pada trigger di sini ada speed selector. Cara penggunaannya tinggal diputar-putar saja ya, tinggal kita pilih di sini kecepatan mana yang kita perlukan. Lalu berikutnya di sini ada trigger lock. Cara pengoperasiannya seperti biasa, ditahan, ditekan tombol trigger lock, dan untuk melepaskan tinggal tekan triggernya. Untuk uji spesifikasi, pertama di sini kita akan lihat konsumsi daya listriknya pada kecepatan paling rendah terlebih dahulu. Ini saya set ke kecepatan yang paling rendah ya. Di angka 88 watt, sekarang saya set ke kecepatan yang paling tinggi. Ya, di angka 250-an watt untuk kecepatan yang paling tinggi. Berikutnya kita uji RPM di kecepatan paling rendah. Kecepatan paling rendah di angka 1390. Sekarang kita set kecepatan paling tinggi. Untuk kecepatan paling tinggi overspec di angka 3000 rpm. Untuk uji performa, pertama di sini saya menggunakan mata bor kayu dari Bosch. Ini adalah ukurannya 12 mm ya. Untuk medianya adalah kayu mahoni, ketebalannya 15 cm. Saya mengebor pada kecepatan maksimal. Oke, ada tersendat-sendat ya, tetapi masih bisa mengebor sampai selesai. Berikutnya saya menggunakan mata bor kayu bawaan dari paket pembelian. Ini ukurannya adalah 10 mm. Untuk medianya masih sama, kayu mahoni, ketebalan 15 cm. Untuk mata bor 10 mm ini cepat sekali ya, dan untuk kualitas mata bor bawaannya juga lumayan bagus. Berikutnya saya akan mengebor di media besi holo. Untuk ketebalan besi holonya adalah 1 mm. Di sini saya menggunakan mata bor besi bawaan dari paket pembelian. Untuk ukurannya adalah 9 mm.
Untuk kualitas mata bor besi dari paket pembelian juga lumayan bagus ya. Ini mengebor besi hollow ukuran 1 mm, tidak ada masalah, dan lumayan tajam. Berikutnya saya akan mengebor cor-coran semen ya. Ini cor-coran semen menggunakan mata bor bawaan dari paket pembelian dengan ukuran 10 mm. Wow, cepat sekali ya mengebor dengan mata bor 10 mm, tidak ada masalah juga. Berikutnya kita ukur suhunya, pada bodi di angka 63 derajat Celcius, lalu pada ventilasi di angka 57 derajat Celcius. Memang untuk bodinya ini terasa panas ya, ini tempat motornya mungkin. Oke ya, sudah disaksikan bersama-sama tadi ulasan singkat saya mengenai bor tembok dari Haston ini. Kurang lebih seperti itu hasilnya, seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feelsnya atau bagaimana pengalaman saya menggunakan bor ini tadi. Ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan dan pendapat yang berbeda, tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality-nya. Untuk harga 400 ribuan dengan build quality yang diberikan seperti ini, saya rasa sudah pantas lah ya, tidak ada yang bisa dikomplain. Lalu berikutnya untuk fitur-fitur juga saya nggak ada komplain ya, fiturnya lengkap dan semuanya bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Lalu berikutnya untuk spesifikasi saya juga nggak ada komplain ya, semuanya sudah sesuai, bahkan pada saat saya uji RPM tadi dia overspec di 3000-an RPM. Lalu berikutnya untuk performa juga saya nggak ada komplain, pada saat saya mengebor kayu dengan mata bor ukuran 12 mm tadi, itu memang agak sedikit tersendat, tetapi pekerjaan sampai selesai ya, tidak ada masalah. Dan untuk pekerjaan yang lain, tidak ada masalah sama sekali ya, bahkan patut diapresiasi untuk fitur hammernya, ini salah satu yang terbaik ya, ini hammernya bekerja dengan sangat-sangat baik menurut saya. Lalu apakah bor ini ada minusnya? Ya tetap aja ya ada minusnya, tapi saya belum menemukan di mana letak minusnya. Pada saat saya gunakan tadi, saya belum menemukannya. Mungkin dalam penggunaan jangka panjang kita dapat menemukan di mana saja kendala pada bor ini ya, tetapi untuk saat ini saya belum menemukannya. Yang pasti untuk aksesorisnya ya, terutama untuk sarung tangannya, ini saya sampaikan aja ya, meskipun ya kadang kita juga bekerja tidak menggunakan sarung tangan, pesawat lewat dulu ya, seperti biasa. Ya, sampai sarung tangan tadi ya, sarung tangannya itu tidak bisa digunakan oleh pria dewasa, jadi untuk anak-anak atau perempuan mungkin bisa ya, tetapi udah saya coba tadi di tangan saya tidak muat ya, dan itu sangat gantung ya, sangat gantung gimana ya, sempit ya, tidak bisa masuk semua tangan kita, jari saya tuh hanya masuk setengah saja ya, masuk setengah saja jarinya. Lalu apakah bor ini di harga 400 ribuan recommended? Ya menurut saya untuk kerja rumahan ya recommended ya. Untuk pekerjaan pertukangan juga saya rasa kalau hanya untuk kerja-kerja mengebor tembok atau mengebor besi saya rasa masih bisa ya. Tetapi kalau untuk yang udah lebih berat lagi saya rasa ya janganlah, karena harganya juga hanya 400 ribuan. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.